say no. When I get up all in ya, we can hear the angels calling us. We can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Rahman. Saya dari kelas B angkatan 2024 dengan NIM 50. Saya dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Saya di sini akan menjelaskan tentang kalimat efektif dan paragraf efektif. Kalimat efektif memiliki pengertian menyampaikan pesan, gagasan, perasaan maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau si penulis. Untuk itu, penyampaian harus memenuhi syarat sebagai kalimat yang baik, yaitu strukturnya benar, pilihan katanya tepat, hubungan antar bagiannya logis, dan ejaannya pun harus benar. Kemudian, macam-macam kalimat efektif. Yang pertama yakni kalimat lengkap dan bukan fragmentasi. Kalimat lengkap adalah kalimat yang dapat mengungkapkan informasi atau proposisi atau makna secara utuh. Artinya, dalam kalimat lengkap, proposisi atau makna kalimat tidak diungkapkan secara terpotong-potong. Contohnya, hal yang berbeda akan kita jumpai dalam pengukuran aspek psikologis, sosial, dan pendidikan. Misalnya dalam pengukuran inteligensi, keberhasilan dalam belajar, pengukuran terhadap sikap masyarakat mengenai sesuatu hal dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah kalimat logis. Kalimat logis adalah kalimat yang informasi atau proposisinya dapat diterima oleh akal sehat. Kelogisan kalimat itu dilihat dari segi proposisinya, bukan strukturnya. Contoh, akibat penghasilan produk kata meningkat, mereka akan berpindah semakin jauh dari pusat kota untuk menghindari keramaian dan kebisingan di pusat kota. Akibatnya, keinginan untuk menjaga keindahan dan melestarikan fungsinya menjadi berkurang sehingga memudahkan keadaan pusat kota. Dan selanjutnya, yang ketiga adalah kalimat hemat. Kalimat hemat adalah kalimat yang padat isi bukan padat kata. Artinya kalimat itu hanya menggunakan kata dalam sejumlah sedikit tetapi dapat menyampaikan informasi secara tepat dan jelas, atau bisa disebut informasi opsional. Contohnya, ada yang berpendapat bahwa sekolah-sekolah dan universitas-universitas mengajarkan ilmu pengetahuan dan sudah lalu dan basi, kurang mengajarkan ilmu pengetahuan yang segar dan berorientasi pada masa depan. Kemudian lanjut, yang keempat adalah kalimat jelas dan tidak ambigu. Kalimat jelas adalah kalimat proposisinya mudah dipahami. Kalimat jelas tidak mempunyai makna tafsiran yang lain. Contohnya, berkurangnya air permukaan tidak saja mengurangi risiko banjir, melainkan juga mengurangi risiko erosi. Kemudian yang selanjutnya ada yang kelima, yakni kalimat padu. Kalimat padu adalah kalimat-kalimat yang saling berhubungan satu dengan lainnya dalam sebuah paragraf. Contohnya, ibu yang dimana akan memberikannya bunga yang berbeda yang berada di pasar. Bunga yang dibeli itu sangatlah indah. Bunga yang dibeli oleh ibu itu memiliki warna merah. Kemudian kita lanjut pada pembahasan paragraf efektif. Pengertian paragraf. Pertama, paragraf berasal dari kata Yunani para, artinya berhubungan, sedangkan graphein yakni tulisan, berarti tulisan yang berhubungan. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung satu ide pokok dan dimulai penulisannya dengan garis baru atau alinea. Ciri-ciri paragraf efektif yakni memiliki satu ide pokok, kemudian memiliki penjelasan tentang ide pokok yang relatif lengkap dan menarik perhatian pembaca, dan juga terorganisasikan dengan baik. Jenis paragraf. Paragraf itu dibagi menjadi 3. Paragraf sesuai isinya, kalimat utama, dan juga fungsi. Untuk isinya, paragraf dibagi menjadi beberapa bagian. Ini paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, dan terakhir paragraf persuasi. Jenis paragraf
Untuk kalimat utama, ini paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, paragraf ineratif. Untuk dari segi fungsi, ini paragraf sebagai pembuka, paragraf sebagai penghubung, dan paragraf sebagai penutup. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan paragraf adalah kesatuan dan kepaduan. Kesatuan berarti seluruh kalimat dalam paragraf membicarakan satu gagasan tunggal. Dan untuk kepaduan berarti seluruh kalimat dalam paragraf itu kompak, saling berkaitan, mendukung gagasan tunggal paragraf, dan bersifat koheren. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya. Untuk kurangnya mohon maaf. Jika ada salah sikap dan salah ucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.